Selamat pagi Bapak Ibu dan saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau kita boleh kembali berkumpul pagi hari ini untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapak Ibu dan saudari semuanya, mari kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan kita. Kita mau bawa hati kita mau bawa hidup kita. Biarlah semuanya hanya tertuju kepada Tuhan. Biarlah semuanya hanya berfokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kami Tuhan, sepanjang minggu ini Bapa, sehingga pagi hari ini boleh kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan kesehatan yang baru, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak terbatas di dalam setiap kehidupan kami, yang tidak terukur di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami Bapa. Biar Engkau boleh disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau bawa syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Karena Engkau baik, amat sangat baik bagi hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari lebih lagi kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau buka hati kita. Kita mau rasakan kehadirat Tuhan pagi hari ini. Menjamah setiap kita yang boleh datang pagi hari ini. Mari katakan sesuatu kepada Tuhan. Sebagai kerinduan setiap kita. Sebagai ucapan syukur kita di hadapan-Nya. Bermazmur bagi namanya yang kudus. Haleluya Yesus. Hikmat-Mu bagi setiap kami Bapa. Sungguh kami mau bersyukur kepada-Mu Bapa. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu, tak terbatas hikmat-Mu. Setia
Pujilah Tuhan, hai segenap jiwaku. Pujilah namanya yang kudus sampai selama-lamanya. Pujilah namanya yang kudus. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita menaikkan pujian ini. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Rasakan kuasanya, rasakan hadirannya. Jamah setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. dan syukur hanya bagi namamu. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang memuji Allah kita lebih lagi katakan amin, haleluya. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau memuji Allah kita pagi hari ini dengan sukacita, dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah setiap hati kita boleh dipenuhi pujian untuk Tuhan kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian ini sama-sama. Hatiku penuh nyanyian. Nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Katakan hatiku, hatiku penuh nyanyian,
bersyukur Tuhan, Kau telah menjadi sama seperti manusia untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Engkau firman yang menjadi manusia dan diam di antara setiap kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Juru Selamat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sama-sama katakan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Kami akui Tuhan, Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang penuh kuasa. Engkau terang bagi setiap kami Tuhan. Bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau satu-satunya Juru Selamat dalam hidup kami. Kau satu-satunya Allah yang penuh pengharapan. Kau memberikan jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Bahkan Kau memberikan penerang saat kami gelap Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan.
Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Kristus. Ya, kita tetap semangat ya di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti tema kita dalam 1 tahun ini ya, tentang mengenal Tuhan kita untuk lebih dalam lagi, sifat-sifat dari Allah kita. Kalau di sepanjang bulan ini kita sudah mempelajari di dalam sifat-sifat Allah. Di minggu pertama adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh hikmat, yang minggu kedua, dan minggu ketiga yaitu Allah yang penuh kasih, dan yang keempat minggu ke besoknya yaitu Allah yang setia. Silakan bisa buka teksnya. Firman Tuhan menjelaskan kepada setiap kita bahwa di dalam, boleh dibuka sekali langsung, yaitu di Yesaya 40 ya, ayat 29 yang hari ini kita akan bahas. Kalau minggu-minggu sebelumnya yaitu ayat 28. Dan di Yesaya 40 ini ayat 28 dan 29 yang akan kita bahas. Sebelumnya kita baca sama-sama ya tentang kebenaran firman Tuhan ini. Lalu kita akan mengerti apa yang menjadi tujuan dan maksud Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3 sama-sama kita baca. Kau dengar, Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Nah, di sini Tuhan menjelaskan kepada dia, tidakkah kau dengar Tuhan itu Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tuhan menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan alam semesta ini, bahkan diri kita juga Tuhan yang menciptakan. Dan Tuhan tahu sangat apa yang ada di dalam hidup kita. Nah, di sini juga dikatakan ya, Ia tidak menjadi lelah. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia tidak lelah dan dia adalah Allah yang tidak pernah menjadi lesu. Dan dia juga pengertiannya tidak bisa diselami oleh setiap manusia. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Di sini yang dimaksudkan lelah. Lelah adalah bukan karena kita adalah orang yang capek fisik, tapi lelah jiwanya. Kenapa Tuhan begitu konsen terhadap jiwa kita? Yang saya ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan itu begitu wow ya, firman Tuhan di dalam setiap kehidupan yang ada itu semuanya Tuhan sudah tuntun di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam jiwa yang lelah, yang menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Di dalam jiwa yang lelah ini adalah jiwa yang sedang bermasalah. Jiwa yang sedang tidak baik-baik. Ya. Nah, kenapa firman ini Tuhan Yahweh sendiri berkata kepada umat bangsanya Israel dan kepada kita juga pada saat ini. Karena apa? Pada saat itu di pembuangan bangsa Israel yaitu di Babel, ya. Mereka ditawan adalah orang-orang cendekiawan. Orang-orang cendekiawan itu ada orang penasehat, prajurit, pengrajin, dan mereka juga hakim, nabi. Mereka ditawan di dalam pembuangan Babel itu selama 70 tahun. Ketika seseorang sedang ditawan, apakah jiwanya baik-baik? Dalam keadaan sulit, dalam keadaan situasi yang tidak enak, dalam segala situasi yang menekan, pasti jiwanya tidak akan baik-baik. Oleh sebab itu Tuhan sendiri berkata
kepada umatnya bahwa Dia yang akan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Lelah itu apa? Jiwanya yang lelah. Ya saudara, dan di dalam jiwa ini memiliki kapasitas 3 ya, di dalam pikiran, berperasaan, ya 3 ya, pikiran, berperasaan dan kehendak. Nah di dalam jiwa ini kenapa? Kalau tidak dalam keadaan baik-baik, maka semuanya akan berantakan. Kalau tidak dalam keadaan baik-baik, maka semuanya juga tidak akan berjalan dengan baik. Mereka akan menjadi letih lesu, mereka akan menjadi tidak punya semangat. Ya, oleh sebab itu kita akan membahas firman Tuhan yang pertama, yaitu tolong dibuka muka saya, tidak usah ditampilkan ya. Firman Tuhan lebih penting. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam 1 Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Oleh sebab itu Dia memberikan kekuatan. Ya, 1 boleh dikeluarin tuh. Ya, yang pertama yaitu Allah memberikan kekuatan kepada umatnya. Di dalam kasih ada kekuatan. Di dalam kasih ada hal yang membangun. Di dalam kasih ada hal yang menguatkan umatnya. Nah saudara yang terkasih di dalam firman Tuhan ini, di dalam jiwa yang tidak sedang baik-baik ya, saya akan membahas di dalam hal ini. Jiwa yang tidak baik-baik yang tadi mempengaruhi itu pikiran ya, yang mempunyai kemampuan di dalam jiwa itu mempunyai kemampuan untuk berpikir. Ketika seseorang yang pikirannya sedang mengalami sedang mengalami hal situasi keadaan. Kenapa pikiran orang bisa stres? Ketika misalnya di dalam pekerjaan sehari-hari di dalam kantornya begitu banyak beban dan tanggung jawab dan tugas yang harus dikerjakan, otomatis pikirannya tertekan, ya. Stres mengalaminya gitu. Makanya dari itu kita sering mengenal ya, kalau itu orang burn out. Burn out itu karena ya udah nggak mau ngapa-ngapain. Burn out itu adalah respon dari situasi yang sedang terjadi. Nah begitu juga dengan anak-anak kalau misalnya di dalam sekolah belajar yang sudah terlalu overload, mereka juga udah capek, nggak bisa berpikir lagi seperti itu. Nah oleh sebab itu Tuhan begitu konsen dan memberikan, menyatakan Dia yang memberikan kekuatan kepada yang lelah. Tuhan tahu ketika jiwa kita sudah lelah, pikiran kita yang mencakup rasio dan moral itu nggak akan baik-baik. Ketika rasionya, pikirannya terganggu, apa dia bisa berpikir dengan rasio? Bisa berpikir dengan akal sehat? Tentu enggak. Ya, bahkan akan berpengaruh di dalam satu sama lain berkaitan, yaitu jiwa ya, dan pikiran, kehendak dan perasaan. Ketika pikirannya sedang kacau, pasti dia memiliki sikap ya, sikap perasaannya tidak baik, maka cepat marah ya, emosi dan bahkan begitu emosional, begitu ada kesalahan sedikit, langsung ya gitu ya. Nah begitulah yang Tuhan tahu, maka oleh sebab itu Tuhan ingin memberikan kepada setiap kita yang saat ini, saya tidak tahu apa hal yang sedang saudara alami, yang menekan jiwa saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah Allah yang penuh kasih, yang mampu memberikan kekuatan kepada kita. Nah di dalam pikiran yang tadi saya katakan itu ya, mempengaruhi jiwa kita tadi ya. Nah ketika dia tidak punya rasio, pikirannya kacau karena tekanan situasi keadaan yang sedang dialami oleh orang-orang cendekiawan yang ada di dalam pembuangan Babel. Kenapa mereka stres? Karena 70 tahun ditawan. Apa enggak stres? Mereka kehilangan pengharapan, kehilangan masa depan. Oleh sebab itu kalau kita baca di Yesaya pasal 1, Tuhan sendiri yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan yang dilakukan oleh umatnya. Nah kalau di dalam kehidupan kita juga sehari-hari
banyak hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, situasi apapun yang sedang kita alami. Oleh sebab itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, yang tadi rasio, ya, ketika tidak bisa berpikir dengan baik, pasti moralnya. Yang tadi yaitu ya tadi berpikir, ya sudah itu apalagi tadi kehendaknya, keinginannya, otomatis keinginannya juga mencakup hal-hal yang tidak baik, ya keinginannya ya, misalnya tadi ya sesudah itu apalagi perasaan yang cepat marah dan emosi. Nah, saya akan bacakan ya di sini ya saudara, biar lebih jelas lagi. Ya ini ya, kehendak, kemampuan pikiran, kehendak adalah salah satu bagian penting dari pikiran. Bersama dengan akal dan pemahaman, kehendak dianggap penting di dalam bidang etika. Karena mempunyai peran yang mempunyai tindakan dapat dilakukan secara sengaja. Nah oleh sebab itu ya, yang tadi sangat berpengaruh ya di dalam pikiran kita. Kehendak ya dan perasaan. Nah, ketika kehendak kita sedang tidak baik-baik, kita tahu ya, ketika lagi stres, kehendaknya tidak baik-baik atau lagi benci sama orang, pasti kita akan melakukan satu tindakan yang tidak baik terhadap orang secara sengaja. Oke, kasih yang memberi kekuatan. Tuhan tahu bahwa jiwa itu sangat penting. Karena di dalam jiwa itu, kita di dalam manusia adalah makhluk yang relasional ya. Ketika jiwa kita sedang tidak baik-baik, kita tidak akan bisa dengan baik berkomunikasi dengan orang. Oke, saya akan lagi bacakan ya saudara. Nah, tadi ya di firman Tuhan ada katakan ya, bisa dibaca lagi ya firman Tuhan ya. 42 ayat Yesaya 40 29 sampai 31. Tolong dibuka 30. Ya oke. Orang-orang muda menjadi lesu, letih lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan tahu ketika seseorang yang sedang letih jiwanya, maka mereka akan kehilangan kekuatan semangat. Ya, kekuatan semangat atau untuk menghadapi situasi yang tidak baik, mereka tidak ada daya juangnya. Bahkan mereka akan cenderung menjadi orang yang pasif, yang tadi tidak mau ngapa-ngapain dan mengalami stres. Orang yang sudah stres pasti nggak akan mengerjakan apa-apa dalam hal berpengaruh ya, sangat pengaruh. Ketika seseorang stres untuk mengerjakan sesuatu hal, mereka tidak bisa berpikir dengan fokus, ya berpikir dengan benar, dan mereka juga akan berpengaruh di dalam perasaannya, yaitu menjadi khawatir, ya cemas, mendadak takut. Nah itu semua Tuhan tahu. Oleh sebab itu kasih Tuhan itulah yang memulihkan setiap jiwa kita yang sedang lelah. Ya, karena dari sejak kandungan, anak-anak, remaja sampai ada kita saat ini, seusia kita ini, banyak hal yang sudah kita alami.
baik pengalaman, trauma apapun yang pernah kita alami. Nah, itu yang bisa mempengaruhi dan merobek atau merusak jiwa kita. Nah, oleh sebab itu mungkin ada ya yang kita lihat ya, orang itu baik-baik aja gitu ya. Tapi ternyata jiwanya sedang tergoncang. Seperti pernah ya kita kalau sekolah kita pernah dengar mensana incorporate sano ya, di dalam jiwa yang sehat, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Jadi yang apa yang paling penting? Jiwa dulu yang sehat. Ya, bukan tubuh. Ketika jiwa kita sehat, pasti kalau orang yang misalnya orang yang tidak sehat jiwanya, dia pasti udah nggak mau mandi ya, udah nggak mau ngapa-ngapain, mungkin mengerjakan hal-hal yang kecil pun juga sudah sangat sulit gitu ya. Karena apa? Jiwanya yang tidak sehat. Ya, nah oleh sebab itu Tuhan katakan, kenapa Tuhan katakan tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan dan mendapat kekuatan baru, karena di dalam Tuhanlah yang bisa memulihkan. Ya, saya ada ya seseorang yang selalu pergi ke psikologi ya gitu ya, karena dia mengalami gangguan dan mengalami situasi yang menekan dalam keadaan keluarga yang tidak baik-baik gitu ya. Jadi akhirnya jiwanya terganggu, ini anak muda. Nah ketika jiwanya terganggu dia pergi ke dokter psikolog, bukan tidak boleh ke dokter psikolog, itu boleh karena juga sangat membantu gitu ya. Akhirnya sering dikasih obat tenang dan obat cemas dan obat apa lagi gitu ya supaya dimakan. Tapi kondisinya tidak membaik saudara. Dan yang satu hal yang saya ingat yaitu kita harus nomor satu jangan lupa Tuhan. Dan yang kedua boleh ke psikolog. Tapi yang nomor satu Tuhan yang bisa meresparasi apa yang sudah rusak di dalam jiwa kita. Oleh sebab itu Tuhan bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya apa? Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan menciptakan setiap kita. Menciptakan semua organ tubuh kita, menciptakan semua yang ada di kepala kita, otak ya, urat syaraf dan neuron-neuron yang ada. Tuhan yang bisa memulihkan keadaan segala sesuatu itu. Kalau kenapa? Tuhan itu yang menciptakan dan bisa memulihkan karena Dia adalah satu-satunya pencipta kita dan Dia tahu bagaimana meresparasi diri kita. Seperti yang pernah dikhotbahkan oleh Pak Wandi, dia mengatakan kalau mobil Honda rusaknya ke Honda ya. Ya bukannya ke tempat yang lain gitu, enggak. Sesuai dengan mereknya gitu. Dan maka akan maksimal. Nah begitu juga tapi anak ini karena sering melihat sosial media dan baca dari informasi-informasi internet gitu ya. Mengenai teori Big Bang dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak mempercayai Tuhan. Ya. Jadi teori Big Bang ini tuh apa saudara? Yaitu tidak mempercayai adanya Tuhan. Semua yang terjadi itu adalah kejadian dari alam. Begitu. Tapi harusnya kita berpikir segala sesuatu ada. Itu pada mulanya adalah dari Allah. Nah oleh sebab itu Tuhan ngomong, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa Tuhan berkata seperti raja wali? Raja wali adalah seekor burung yang bisa menatap matahari. Ya, raja wali elang bisa menatap matahari. Nah, dengan sayapnya yang tidak sering dikepakkan ya, begitu membentang ketika ada badai datang, dia membentang dan terbang tinggi. Semakin ada badai dia semakin terbang semakin tinggi gitu ya. Nah, ini melambangkan satu kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Raja wali itu mempunyai
karakteristiknya yaitu tantangan ya, macam itu dapat melewati segala badai kehidupan yang ada. Dan Raja Wali itu juga hidupnya 70 tahun. Nah di usia 40 tahun Raja Wali pasti akan terbang tinggi ke puncak gunung yang paling tinggi ya, ke puncak gunung ya. Di sanalah dia akan memperbaharui dirinya ya, memperbaharui dirinya yaitu dengan karena usia sesudah 40 tahun. Jadi dia punya paruh akan semakin panjang yang akan menusuk ke dalam dadanya sendiri dan cakarnya juga sudah memanjang yang tidak bisa menangkap lagi mangsa. Dan begitu juga bulunya semakin tebal dan berat. Oleh sebab itu dia harus meremajakan dirinya, memperbaharui dirinya dengan terbang ke puncak gunung. Dan di puncak gunung itulah dia berdiam di sana, dia mematukkan paruhnya itu ya ke tempat batu yang paling keras supaya paruhnya itu lepas. Dan juga dia mencabutin, dia punya kuku-kuku ya, dan juga mencabutin bulu-bulunya. Nah, untuk mengalami pemulihan itu memerlukan berbulan-bulan. Nah, saat berbulan-bulan itulah dia memerlukan matahari. Matahari ini diibaratkan seperti Tuhan yang memberikan kekuatan baru. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saat kita mengalami kelelahan jiwa ya, yang terganggu ya, jiwa kita yang sedang tidak baik-baik karena kondisi mungkin di dalam keluarga ada perceraian, ada keributan, masalah anak-anak, masalah ekonomi atau masalah di PHK dan lain sebagainya, itu menekan jiwa kita. Ya, sehingga mempengaruhi semuanya di dalam pola tindak perasaan kita, kehendak kita ya, di dalam pikiran kita menjadi stres, mempengaruhi perasaan kita menjadi emosi, meledak-meledak, marah ya. Nah, kalau lihat coba ada nggak anak-anak yang mulai marah, berperilaku berbeda ya, atau suami atau istri, jangan-jangan sedang mengalami tekanan di dalam jiwanya. Ya, oleh sebab itu ketika mengalami tekanan jiwa, yaitu di dalam kasih ya, kita hari ini belajar kasih. Tuhan berbicara yaitu kasih itu memberi kekuatan kepada kita. Nah saudara, kita harus seperti burung Raja Wali. Kenapa Tuhan berbicara seperti burung Raja Wali? Karena burung Raja Wali mempunyai kekuatan untuk menahan badai, yaitu menahan badai pencobaan di dalam kehidupan kita. Kenapa orang Kristen selalu disamakan dengan diumpamakan sebagai Raja Wali terbang tinggi? Ini artinya ketika kita mengalami masalah apapun di dalam kehidupan, Tuhan tahu, datang kepada Tuhan dan terbang tinggi, bukan semakin terpuruk, tapi kita menghadapi segala tantangan itu bersama dengan Tuhan. Ya. Itu karena apa? Tuhan adalah nomor satu, Tuhan adalah Allah yang kasih, yang memberikan kekuatan. Ya, saya akan memberi contoh pada ada satu masa yaitu di New York, yaitu di Amerika Serikat. Ya, sedang mengalami keadaan yang situasi yang sulit, yang tidak sedang baik-baik, yang sangat sukar dan bahkan akan mengalami kebangkrutan sehingga turis-turis pun malas untuk pergi ke sana karena kejahatan meningkat, situasi yang sulit dari dalam perekonomian, kejahatannya meningkat ya. Terus kotanya begitu kotor dan sampah-sampah di mana-mana, tidak ada yang membersihkannya karena mereka akan mengalami kebangkrutan. Lalu departemen dari perdagangan yang ada, departemen dari perdagangan yang ada mengkampanyekan satu kata I love New York ya. Nah, dengan kata kasih inilah I love New York itu, akhirnya departemen itu meminta seorang desainer grafis untuk mendesainkan apa yang sedang dia ingin kampanyekan, I love New York. Lalu seorang desainer grafis itu mendesain satu logonya itu yang bentuk love yang sering kita pakai di HP kita ya. Ada emoji itu emoji senang, ketawa atau juga bentuk love ya gitu.
Nah, dengan simbol seperti itu mereka mengkampanyekan I love New York. Akhirnya saudara ya, New York didatangi banyak turis yang tadinya harus mengalami kebangkrutan, akhirnya mereka dipulihkan di dalam secara keekonomiannya. Dan kata kasih, cinta inilah yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Ya. Nah, itulah Allah kita, Allah yang penuh kasih. Dia tahu dalam keadaan umatnya yang sedang terjepit, yang sedang tidak ada baik-baiknya. Ketika orang yang dalam situasi tidak baik-baik, pasti jiwanya akan tergoncang dan di dalam pikiran, perasaan dan semuanya akhirnya akan tidak menghasilkan hal yang tidak baik. Oleh sebab itu Tuhan adalah Allah yang setia. Kenapa Tuhan datang kepada umatnya? Karena Tuhan Allah berjanji bahwa akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel terhadap musuh-musuhnya. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Mari kita mengoreksi dan mengintrospeksi diri kita. Apakah jiwa saya sedang baik-baik? Kalau tidak, datanglah kepada Allah. Kalaupun memang Anda memerlukan seseorang untuk menyampaikan sesuatu, misalnya ketika seseorang dalam situasi yang sangat tertekan, dia membutuhkan teman bicara. Ya, teman bicara pilihlah adalah orang-orang yang memang orang-orang yang bisa dipercaya dan orang-orang yang memang adalah orang-orang yang bisa membangun, bukan semakin terperosok. Ya, misalnya contoh ada orang, suami saya begini, ya udah ceraikan saja, hajar dia gitu ya. Bukannya semakin baik tapi semakin berantakan. Itu jiwa yang lagi stres, yang lagi mengalami sesuatu. Datang kepada Allah yang penuh kasih itu. Ya, Allah yang penuh kasih yang memberikan kekuatan di dalam kita lihat ya, akhirnya New York yang di Amerika itu akhirnya bangkit karena ada cinta kasih yang memberikan kekuatan. Ya, yang nomor 2 yang akan kita pelajari sifat yang daripada Allah adalah Allah yang penuh kasih yang memberikan tadi apa? Tolong, yang pertama tadi kekuatan. Ya, yang kedua Allah yang memberikan tindakan, ya, di dalam kasih dalam tindakan. Ini maksudnya dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Di dalam kasih ada tindakan, bukan ngomong doang, ya, bukan bicara doang gitu ya. Allah adalah Allah yang memberikan tindakan. Oleh sebab itu dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, tadi ya, jiwa yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya, dan memberikan semangat. Kenapa? Ketika seseorang memiliki kekuatan, semangat, bisa dia mengatasi masalah persoalan hidupnya? Bisa? Bisa. Oleh sebab itu kita ambil contoh ya di dalam Alkitab, yaitu kitab Esther ya. Esther seorang Haman yang jiwanya sedang tidak baik-baik. Benar? Jiwa Haman yaitu musuh bangsa Israel, dia adalah orang yang pengen dihormati. Ketika tidak dihormati, dia menaruh dendam kepada Mordekai. Akhirnya dia tahu bahwa Mordekai ini adalah bangsa Yahudi. Lalu dia membujuk Raja Ahasuerus untuk membunuh semua bangsa Israel, yaitu bangsa Yahudi. Akhirnya raja terpengaruh oleh perkataannya dan mengeluarkan satu surat untuk membunuh seluruh orang Yahudi. Kenapa Haman ingin membunuh bangsa Yahudi? Karena jiwanya sedang sakit. Oleh sebab itu Tuhan sangat konsen dengan jiwa kita dan dia berkata kepada kita seperti di firman Tuhan yang sudah kita bacakan ya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah ya. Jiwa Haman ini sedang lelah, ya, ingin dihormatin, ya, ingin dipandang, ya, ingin dilihat orang. Nah itu sudah itu jiwanya juga sedang sakit apa? Iri hati, ya, karena dia melihat Mordekai, ya, dia iri hati. Orang yang iri hati bisa berbuat segala sesuatu untuk menjatuhkan temannya,
bisa berbuat segala sesuatu untuk memfitnah, bisa untuk berbuat segala sesuatu tindakan yang jahat, bahkan sampai ke pembunuhan. Oleh sebab itu Tuhan tahu bahwa jiwa yang lelah ini sangat berbahaya kalau tidak dipulihkan. Maka Tuhan datang dengan kasih-Nya untuk memulihkan setiap jiwa kita yang lelah. Ketika jiwa kita sedang tidak baik-baik, kita akan berusaha berdagang dengan tidak benar. Ketika jiwa kita sedang tidak baik-baik, di dalam kita bekerja, kita juga akan melakukan karena nggak bisa berpikir dengan rasio, ya. Akhirnya korupsi, ya, mengadakan tindakan-tindakan kriminal, apalagi yang kita lihat saat ini banyak sekali penipuan, ya, sampai menguras banyak uang orang, ratusan miliaran, bahkan ada juga yang jutaan, ya. Saudara, kenapa jiwanya sedang tidak baik-baik. Sehingga dia tidak bisa berpikir dengan rasio dan dengan moral yang baik. Sehingga dia bertindak yaitu dengan keinginan, kehendaknya bertindak untuk memuaskan nafsunya. Akhirnya bertindak hal-hal yang negatif. Ya, Haman adalah jiwa yang sedang tidak baik-baik. Maka dari itu kasih dalam tindakan yaitu Esther. Akhirnya Esther adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia memiliki, kalau orang yang takut akan Tuhan, orang yang tidak dalam keadaan jiwanya tergoncang, pasti baik-baik. Bertindaknya juga baik dan benar. Ya. Nah, Esther ini yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Sehingga Esther mengambil satu tindakan untuk menyelamatkan bangsanya, bukan ngomong ya udah saya bagaimana gitu ya. Ya udah yang penting berdoa, enggak. Tapi dia mengambil satu tindakan yaitu berpuasa. Setelah dia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan, tindakan apa yang dilakukan Esther? Menghadap raja. Ketika seseorang mempunyai jiwa yang sehat, ya, bisa mengatasi segala persoalan yang sulit yang pada saat itu bangsa Yahudi akan dibunuh. Dia berani mengambil tanggung jawab yang berat maupun resiko yang besar. Dan dia menghadap raja untuk memohon kepada raja supaya tidak terjadi pembunuhan atas bangsanya. Orang yang jiwanya baik-baik mempunyai satu kekuatan seperti burung Raja Wali yang bisa menghadapi segala persoalan, tantangan dan masalah di dalam kehidupan. Saudara, Esther bertindak dan menghadap raja. Akhirnya kita tahu semua ya cerita Esther ya. Akhirnya bangsa Yahudi diselamatkan. Oleh karena apa? Ada kasih dalam tindakan. Begitu juga kita, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah orang yang memiliki kasih. Kenapa kita butuh kasih? Karena Allah adalah kasih. Ketika kita tidak ada kasih, orang yang tidak ada kasih pasti tidak ada bebelas kasihan ya. Orang yang tidak ada kasih hatinya akan mati. Ya, nggak peduli kamu mau susah apa, kamu mau apa, hatinya dingin. Gitu. Dari kasih dalam tindakan. Mari kita sama-sama memiliki kasih yang seperti Allah yang memiliki tindakan terhadap sekitar kita. Yang ketiga, silakan. Kasih yang tanpa syarat. Oleh karena Tuhan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang memerlukan kasih yang daripada Tuhan. Kasih yang dari Tuhan inilah yang memulihkan setiap jiwa kita. Coba kalau seseorang sudah berbuat kesalahan ya, atau dosa, semakin kita tuding, semakin kita marah, semakin stres gak dia? Semakin stres, jiwanya semakin tertekan, bukan semakin baik. Tapi Allah tahu, makanya Allah adalah Allah yang penuh kasih, yang tanpa syarat. Di dalam dunia ini tidak ada kasih yang seperti Allah. Kasih di dalam dunia ini adalah kasih yang bersyarat. Kalau engkau baik,
saya sayang dengan kamu. Kalau engkau tidak sedang baik-baik, engkau jahat, saya tidak sayang dengan kamu. Ya, kasih Allah adalah kasih yang tidak bersyarat, yang dapat memulihkan setiap kita. Mungkin di dalam kehidupan kita pernah berbuat satu dosa atau kesalahan yang besar. Atau di dalam kehidupan kita, baik adik-adik yang ada maupun kegagalan di dalam sekolah. Banyak hal yang terjadi. Tapi Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Yang menerima kita apa adanya. Yang menerima kita dengan keberadaan kita. Ya, kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat inilah memulihkan jiwa yang sedang tidak baik-baik. Ketika jiwa seseorang tidak baik-baik, tidak bisa menerima sesamanya dengan baik. Ya, tidak bisa menerima keadaannya. Tapi karena kenapa Allah mau memulihkan jiwa kita. Ketika jiwa kita sedang Allah pulihkan, maka kita bisa menerima orang dengan apa adanya mereka. Kita bisa mengasihi mereka. Ya, jadi di sini kasih yang tanpa syarat. Contoh seorang Hitler. Dia membunuh 11 juta orang dan 6 juta orang Yahudi. Kenapa Hitler membunuh 6 juta Yahudi? Karena jiwanya sedang tidak baik-baik. Dia menaruh dendam kepada orang Yahudi yang pada masa sulitnya. Dia membutuhkan pertolongan tapi tidak diberi pertolongan. Yang akhirnya menyimpan satu dendam. Begitu dia menjadi yang berkuasa ya. Akhirnya dia menindas orang-orang Yahudi. Tidak boleh sekolah, yang mau sekolah harus melengkapi semua paspor dan lain sebagainya. Dan dicap paspornya sebagai J dan ditekan, begitu ditekan. Karena apa? Jiwanya tidak baik-baik. Ya. Hitler adalah orang yang tidak mendapat kasih di dalam keluarganya. Oleh sebab itu, maka dia bertumbuh menjadi seseorang yang memiliki jiwa yang bermasalah. Oleh sebab itu Tuhan sangat konsen untuk memulihkan setiap jiwa yang sakit. Mari kita sama-sama, apakah kita memiliki jiwa yang sakit? Apakah kita adalah orang yang tidak pernah dikasihi? Coba kalau orang yang tidak pernah dikasihi, mengalami masa sulit di dalam kehidupannya, akhirnya dia bertumbuh menjadi besar. Ketika menjadi sukses, pasti dia akan membenci orang-orang yang dia pikir, kamu yang dulu saya berharap untuk menolong saya tapi tidak menolong saya. Apa yang akan dilakukan? Pasti balas dendam kan? Pasti balas dendam. Tapi kalau jiwa yang sehat, dia bisa berpikir dengan rasio yang benar. Apakah orang itu mempunyai kewajiban untuk menolong kamu? Ada teman kita, kerabat kita, punya kewajiban untuk menolong kita saat kita susah? Punya enggak? Enggak ada. Enggak ada kewajiban. Tapi kenapa ada kerabat, ada saudara, ada teman yang mau menolong? Karena kasih yang daripada Allah yang menggerakkan hatinya untuk dapat menolong. Tapi keadaan kalau orang yang jiwanya sedang baik-baik, dia bisa berpikir, kalaupun saya tidak ditolong, Tuhan punya sesuatu untuk membentuk, memproses hidup saya untuk lebih menjadi kuat. Adik-adik yang ada di sini mungkin, saya tidak tahu engkau sedang menghadapi masalah persoalan apa di dalam keluargamu. Di dalam pergaulanmu mungkin kau sering dibully sehingga tidak dikasihi oleh teman-temanmu. Akhirnya timbul satu kemarahan, kekecewaan. Itu adalah jiwa yang tidak sedang baik-baik. Akhirnya
bukan semakin membaik, semakin terpuruk dengan pergaulan. Semakin hidup, udahlah semau gue deh, aku gak mau diatur oleh orang tua, oleh guru. Mari datang kepada Allah yang penuh kasih. Tidak ada kasih di dalam dunia ini yang bisa benar-benar masuk ke dalam batin kita. Kasih di dunia ini semuanya ke permukaan. Ke permukaan. Mungkin orang akan merasa senang ya kalau ketika diberi sesuatu. Tapi apakah senang diberi sesuatu barang yang mahal? Apakah bisa mengatasi jiwa yang sedang sakit? Enggak bisa. Jiwa yang sedang sakit memerlukan Tuhan. Bagaimana? Datang kepada Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Yang letih lesu ketika seseorang menanti-nantikan Tuhan. Di situ dia akan mendapat kekuatan seperti burung Raja Wali akan terbang tinggi. Persoalan masalah apapun yang sedang engkau alami. Baik trauma masa lalu. Mungkin orang yang pernah dilecehkan. Atau pengalaman-pengalaman buruk yang pernah terjadi dalam hidupmu. Datang kepada Tuhan. Karena apapun yang pernah terjadi di dalam setiap kehidupan kita itu tersimpan di bawah otak sadar. Tadi ingat ya, di dalam jiwa punya kapasitas berpikir, berkehendak, dan berperasaan. Itu tersimpan di bawah otak sadar, di dalam pikiran. Ketika tersimpan di bawah otak sadar, ketika luka-luka lama itu belum sembuh, maka akan terjadi tindakan-tindakan yang bukan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi adalah tindakan-tindakan yang merugikan orang. Tindakan-tindakan yang tidak membangun. Karena apa? Orang yang jiwanya sedang sakit punya kasih? Tidak ada kasih. Tapi orang yang jiwanya sehat, dia bisa berpikir dengan rasio, dengan moral yang baik. Moral itu mencakup etika ya. Bisa berbuat yang baik atau yang jahat. Bisa memilih. Mempunyai moral yang baik. Oleh sebab itu Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Mereka berjalan tidak akan menjadi letih lesu. Tapi akan terbang sebagai burung Raja Wali. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diperbaharui oleh roh Tuhan, oleh kasih Tuhan. Tadi apa yang sudah kita pelajari? Kasih yang memberi kekuatan. Kasih dalam tindakan. Kasih yang tidak bersyarat. Biarlah ketiga hal ini boleh keluarin kesimpulan. Ketiga hal ini kita boleh aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita aplikasikan, seseorang yang bisa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Yaitu tentang kasih. Terutama jiwanya harus baik dulu. Artinya jiwa yang baik ya Tuhan. Jiwanya harus pulih dulu. Harus sehat. Sembuh. Ketika jiwa seseorang sembuh. Pasti bertindaknya juga baik kan? Benar? Ketika seseorang yang jiwanya tidak sedang baik-baik. Yang penuh dengan dendam, kebencian. Pikirannya apa? Balas dendam. Hancurkan dia. Saya akan hancurkan dan sikut dia jangan sampai maju. Itu jiwa yang sedang tidak baik-baik. Jadi siapapun saat ini di tempat ini. Kasih Kristus yang sudah mati di kayu salib. Yang kita sebagai manusia yang seharusnya tidak layak. Yang harusnya mati binasa. Tapi mati beroleh keselamatan, kehidupan. Oleh karena kasih Kristus di kayu salib. Kasihnya memulihkan jiwa kita yang terluka. Kasihnya yang memberi kekuatan sehingga kita dapat mengatasi segala persoalan masalah badai kehidupan yang ada. Kasihnya yang tidak bersyarat. Yang membuat kita
merasa tidak ditolak. Seperti Yusuf. Dia dibenci oleh saudaranya, bahkan dijual, dianiaya. Tapi sebagai budak akhirnya apa? Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan jiwanya baik. Jiwanya sehat, pulih. Apakah Yusuf berpikir ingin balas dendam kepada saudaranya yang jahat? Tidak. Apakah ingin memfitnah? Tidak. Apakah ingin menghancurkan mereka? Tidak. Karena tindakan itu adalah tindakan jiwa yang tidak sehat. Tapi Yusuf, dia memandang visi yang daripada Allah. Mari setiap kita diciptakan oleh Tuhan. Dengan ciptaan yang sempurna, yang baik adanya mula. Pada mulanya adalah baik. Kenapa semua itu menjadi tidak baik? Karena situasi keadaan yang membentuk kita. Sehingga kita menjadi seperti apa adanya kita saat ini. Yang mungkin memiliki jiwa yang tidak baik-baik. Saudara bukan orang jahat. Kita bukan orang jahat. Kita adalah ciptaan yang sangat baik dan sempurna. Tapi jangan biarkan keadaan, situasi yang menekan, yang membuat engkau menjadi jahat. Sembuhlah dari jiwa yang tidak baik. Sembuhlah dari jiwa yang sakit. Jiwa yang tidak sehat, biarlah kita menjadi sembuh dan pulih. Mengambil satu keputusan, tekad Tuhan di tahun 2025 ini. Saya akan melepaskan segala kemarahan, kebencian, kekecewaan. Yang hanya mendatangkan bukan berkat, tapi mendatangkan kejahatan di mata Tuhan. Orang yang sakit cenderung ingin melukai orang. Mari datang kepada Tuhan. Orang yang sakit juga cenderung ingin berontak kepada otoritas. Berontak kepada otoritas di mana? Gereja, guru, orang tua. Maka oleh sebab itu saudara, kita memerlukan kasih Kristus. Biarlah kita mengambil satu keputusan. Saudara datang ke tempat ini. Adik-adik datang ke tempat ini untuk mendengar firman. Halo, adik-adik bisa angkat tangan. Anak muda. Ingin mendengar firman kan? Kalau ingin mendengar firman termasuk saya. Mari kita sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Datang, dengar, dan lakukan. Maka engkau akan bertumbuh dan hidup. Silakan. Mari kita tundukkan kepala kita. Siapakah kita dan siapapun kita di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan setiap kita. Dia tidak memandang begitu besar dosa kita. Dia tidak memandang dan tidak melihat kegagalan kita. Mungkin kita merasa bodoh kenapa saya lakukan segala sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak pandang itu. Tapi Tuhan datang kepada orang-orang yang mau menanti-nantikan dia. Yang mau merendahkan diri. Yang mau berkata, ini aku Tuhan. Aku butuh engkau untuk memulihkan rohku, jiwaku, hatiku. Pulihkan kami Tuhan. Jangan berpikir kita sebagai pelayan maupun sebagai hamba Tuhan.
kita selalulah berkenan di hadapannya. Periksa kembali dalam hidup kita. Apakah segala perbuatan saya memuliakan Dia atau tidak? Ketika perbuatanmu tidak memuliakan Tuhan, jiwamu sedang tidak baik-baik. Mari kita merenungkan diri, hidup kita. Lepaskan pengampunan kepada orang yang perlu kau lepaskan pengampunan. Jangan biarkan jiwamu sakit. Biarlah engkau sembuh. Hati kita. Biarkan dan izinkan Tuhan untuk memulihkan rohmu, memulihkan jiwamu. Ketika rohmu dan jiwamu dalam keadaan baik, engkau akan menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan, bawa aku Tuhan untuk lebih dekat kepadamu. Engkau yang memerlukan kasih, engkau yang memerlukan Tuhan untuk memulihkan rohmu, jiwamu. Berseru kepadanya. Yes, bahwa kami Tuhan untuk terbang seperti Raja Wali yang melintasi badai kehidupan kita, yang memiliki kekuatan, semangat untuk mengatasi segala masalah persoalan dalam hidup kita Tuhan. Mari kita berseru. Mendapat kekuatan yang baru daripadamu Tuhan. Amin. Amin. Yes. Yes. Amin. Oleh kuasa Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau tahu apapun yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau melihat kedalaman jiwa kami, kedalaman roh kami,
kedalaman hati kami Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memulihkannya dan menyembuhkannya. Dan memberikan kepada setiap kami kekuatan yang baru yang daripadamu. Sehingga kami boleh menghadapi segala pencobaan, segala masalah persoalan hidup. Kami boleh menyelesaikannya dengan Engkau Tuhan. Kami sanggup dan kami kuat untuk menghadapi segala persoalan hidup. Engkau lihat Tuhan, kalau di antara kami ada yang berputus asa Tuhan. Karena keadaan yang begitu menekan hidup anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah disampaikan, biarlah Engkau Allah yang memberikan kekuatan untuk terbang tinggi seperti Raja Wali Tuhan. Yang memperbaharui hidup kami Tuhan. Kami mau bertindak Tuhan, memperbaharui hidup kami untuk datang kepadamu. Mencari Engkau Tuhan. Dalam situasi keadaan yang begitu menghimpit hidup kami Tuhan. Baik besar, baik kecil, baik muda, maupun tua Tuhan. Segalanya Tuhan. Saat kami menghadapi segala tekanan, persoalan, masalah kehidupan Tuhan. Kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau menanti-nantikan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika Tuhan, kami datang mencari Engkau Tuhan. Ada kasih-Mu yang memberi kekuatan kepada setiap kami untuk menghadapi segala masalah persoalan dalam hidup kami. Ada kasih-Mu Tuhan, yang memberikan semangat Tuhan. Dan visi yang baru yang daripadamu. Ada kasih-Mu yang melingkupi, yang membalut setiap luka yang. Ada kasih-Mu yang memulihkan. Kasih yang tidak bersyarat, yang menyembuhkan setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada lagi anak-anak muda yang ingin mati atau ingin bunuh diri Tuhan. Jamah Tuhan. Jiwa yang sedang berputus asa. Jamah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang menyembuhkan segala pengalaman-pengalaman buruk maupun trauma-trauma di masa lalu. Allah yang menyembuhkan, memulihkan, dan bahkan memampukan setiap kami Tuhan untuk melepaskan pengampunan Tuhan kepada setiap orang-orang yang tidak baik kepada kami. Dengan satu komitmen kami di hadapan-Mu. Kami mau ngambil satu keputusan di hadapan-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan, ambillah satu keputusan untuk melepaskan pengampunan. Ketika engkau tidak melepaskan pengampunan, jiwamu tidak akan baik-baik. Yang akan merugikan dirimu. Ketika jiwamu tidak baik, pikiranmu akan terganggu. Tindakanmu, perasaanmu, semuanya akan terganggu. Tuhan, beri kami kemampuan yang daripadamu. Kemampuan pada umat-Mu untuk melepaskan pengampunan kepada siapapun yang pernah menyakiti,
Bahkan pengalaman buruk, trauma, ataupun hal-hal yang begitu menyakitkan Tuhan. Kau hapus Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Dan menyembuhkan, memulihkan hati, roh, jiwa, pikiran umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas. Tapi hamba-Mu percaya kebenaran firman-Mu Kau meteraikan. Dan kebenaran firman-Mu juga yang akan memerdekakan setiap umat-Mu. Menjadi umat yang kuat. Umat yang tangguh. Di dalam menghadapi segala persoalan masalah kehidupan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari murid SMP Kristen 1 Metro. Waktu dan tempat kami persilakan.
Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk adik-adik kita yang dari SMPK 1 Metro ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Dan Bapak Ibu sebentar kita akan melihat pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman di minggu ketiga di bulan Januari 2025. Persembahan persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening di Metro. Berikut laporan keuangan persembahan dari tanggal 12 sampai tanggal 18 Januari. Persepuluhan jaringan doa sekota Okan Doa Sedunia tanggal 20 Januari jam 16.30 sampai 19 di Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Metro. Kelas DK dan HB akan dimulai di tanggal 6 Februari 2025. Mari Bapak Ibu yang belum daftar segera daftarkan Bapak Tani. Ya. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Mari sebentar kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Yesus Kristus adalah sobat kita yang setia. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa?
Bapak, kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat campur tangan-Mu dari awal ibadah hingga akhirnya. Kami berdoa Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum yang menyukakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami terus diperbarui dengan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu menguatkan kami. Engkau tidak sekedar berbicara, Engkau tidak sekedar berfirman Tuhan, tapi Engkau melakukannya dalam tindakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tanpa syarat Tuhan Yesus. Ajar setiap kami Tuhan untuk melakukan kasih itu Tuhan buat banyak orang dengan kasih yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Bila kami terus diperbaharui dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan buat hari-hari yang Kau berikan dalam kehidupan kami, yang terus menopang kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hari-hari ke depan Tuhan, Kau terus tolong kami, Kau juga terus berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga bawa bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Indonesia boleh semakin maju, semakin jaya, semakin kuat dan semakin kokoh Tuhan. Karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati Provinsi Lampung. Kami percaya Tuhan dengan keadaan yang boleh mengalami banjir, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberi kekuatan bagi mereka yang mengalaminya Tuhan Yesus. Beri penghiburan daripada-Mu Tuhan. Bila Tuhan kami percaya Tuhan, pemerintah akan menindaklanjut dengan tegas Tuhan Yesus, dengan terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan buat kota Metro. Kami percaya Tuhan, biarlah Metro penuh dengan kemuliaan-Mu, Metro penuh dengan damai daripada Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kota ini Tuhan menjadi kota yang kudus Tuhan Yesus. Jauhkan daripada perselingkuhan Tuhan, LGBT Tuhan, minuman-minuman keras Tuhan, dari percabulan Tuhan, dari perselingkuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kota ini Tuhan menjadi kota yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Beri masyarakat kota ini Tuhan untuk cintakan kotanya Tuhan, untuk menjaga kebersihan, berdoa buat kota ini Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan kota ini menjadi kota yang menyukakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu. Yang sakit kami berdoa dan percaya Tuhan Kau yang pulihkan, sembuhkan dengan sempurna. Yang dalam mencari pekerjaan Tuhan Kau buka jalan-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam pergumulan apapun Tuhan kami percaya Tuhan. Jemaat-Mu boleh mengandalkan Kau, berharap kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berbagai-bagai solusi Tuhan ada bagi mereka Tuhan. Karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan Tuhan. Minta hikmat-Mu Tuhan buat gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan. Biar Tuhan itu semua Tuhan boleh dipakai bagi perluasan kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata amin. Terus berkati.